Saudara-saudari yang terkasih, sejak kecil kita diajari dan diajak untuk memikirkan masa depan dengan baik. Di antaranya lewat berbagai peribahasa. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Yang berarti mereka yang rajin belajar akan menjadi pandai, sementara yang rajin menabung akan menjadi kaya, kalau ada uangnya. Berdikit-dikit, lama-lama menjadi bukit, yang berarti usaha yang terus-menerus dilakukan sekalipun kecil akan menghasilkan sesuatu yang berarti di masa depan, kalau yang ditabung atau yang dilakukan yang baik. Itulah nasihat berinvestasi dengan bijaksana demi masa depan yang cerah. Apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan masa depan. Kalau kita pandai berinvestasi untuk hidup duniawi ini, bagaimana kita mengaturnya untuk hidup di surga? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menampilkan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur untuk mengajak para muridnya memahami kelicikan orang-orang duniawi yang mampu memanipulasi apapun, termasuk kepercayaan orang lain demi masa depannya. Bendahara yang tidak jujur itu tanda petik mencuri uang tuannya dan memberikannya kepada mereka yang berhutang kepada tuannya agar ia diterima menjadi sahabat dan kerabat, setidaknya rekan sejawat mereka kalau sudah dipecat. Ketika tahu bahwa karirnya akan berakhir sebagai bendahara dan hidup enaknya dalam rumah tuan yang kaya akan selesai, ia berpikir licik. Ia harus melangkah kepada kehidupan baru. Ia tak menyesali kesempatan yang habis dan tak menangisi pekerjaan yang berakhir sebagai bendahara, tetapi berpikir bagaimana memanipulasi apapun yang masih bisa dilakukan untuk menyelamatkan masa depannya. Kecerdikan yang licik ini dilakukan oleh orang-orang yang berorientasi duniawi. Dan ternyata mereka berhasil secara manusiawi karena kelicikan, maka kelicikannya pun diikuti banyak orang dan bisa jadi menjadi pola yang secara tak sadar dihalalkan untuk mencari, untuk kepentingan diri sendiri dan untuk masa depannya, sekalipun dengan cara yang tidak halal. Kata Yesus, itulah anak-anak dunia yang lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dengan penutup tersebut, Yesus menantang para murid. Kalau anak-anak dunia yang hidup dalam kegelapan saja bisa berbuat licik dengan memanipulasi, mengatur, menggoreng istilahnya, apapun demi masa depannya di dunia ini dan berhasil, bagaimana dengan para murid Yesus sebagai anak-anak terang dapat juga mengatur hidupnya sedemikian rupa dengan cerdik sebagai investasi untuk hidupnya di surga. Maka pergunakanlah uang, tanda petik uang, itu yang diambil dari tuannya, itu uang rahmat dan berkat yang dititipkan, dipercayakan tuannya untuk dikelola, itu gunakanlah untuk masa depan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, hidup adalah investasi, menabung. Apa yang kita lakukan saat ini akan kita tuai di masa depan. Kata Yesus di dalam Matius 7, 16, 17, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan akan kita tuai di kemudian hari. Kalau cerdik dalam menginvestasikan apa yang kita miliki, bahkan dengan rela bersusah-susah dan berkorban diri demi masa depan di dunia ini, kita akan menikmati hasilnya. Apakah kita juga akan dengan cerdik mengatur apa yang kita miliki? Anugerah, berkat untuk masa depan hidup di surga.
Kecerdikan duniawi dalam investasi materi hendaklah mendorong kita untuk cerdik dalam investasi rohani yang jauh lebih penting. Jika kita mampu mengatur hidup sedemikian rupa, menahan, menata supaya sesuai dengan kehendak Allah sebagai investasi rohani, pasti kita akan memetik buahnya, menikmati kehidupan surgawi yang kita rindukan. Apa yang akan kita tuai, itulah apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Kalau kita rela menginvestasikan apapun demi hidup di dunia ini yang lebih baik, apakah kita juga rela menginvestasikan apapun demi kebahagiaan kita di surga? Berapa lama waktu dalam sehari kita investasikan untuk hidup surgawi, untuk dipersembahkan pada Tuhan, sehingga Tuhan menyambut kita sebagai sahabat dan kerabat di surga nanti.